Lur, selamat datang di Ngalor Bubah Horor. Yo opo kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Balik mana yang aku Icang. Setelah sekian lama kita tidak mengalor film psikopat, kali ini kita akan mengalor kesikopatan seorang gadis kecil yang berjudul Orphan tahun 2009. Mungkin kalian udah pernah lihat ini lur, tapi tetap aja mau dilihat berapa kali juga kesadisannya dedek gemes satu ini di luar nalar. Bercerita tentang seorang gadis kecil berumur 9 tahun yang diadopsi oleh sebuah keluarga. Keluarga ini terpikat dengan karismanya. Masalahnya, mereka belum tahu segelap dan sekelam apa masa lalunya. Oke, kita langsung pantun seperti biasa ya. Cak Rosadi keleke mambu, monggo sekecaaken. Bu. Sepasang suami istri bernama Kate dan John sedang berada di rumah sakit. Kate sedang hamil besar dan akan melahirkan. Kate berencana menamai anaknya Jessica, sampai akhirnya dia pendarahan. Ketika operasi dilakukan, Kate merasa ada yang aneh. Dengan santainya dokter mengatakan jika bayinya sudah meninggal dan John malah merekam Kate yang sedang kesakitan. Dan ternyata... Cuma mimpi ternyata. Kate ternyata sudah keguguran anak ketiganya. Kate dan John sepakat ingin mengadopsi anak. Menurut psikiater Dr. Browning, bisa jadi Kate mimpi buruk karena dia masih terus teringat keguguran bayinya. Tapi menurut Kate mungkin ini karena dia belum siap mengadopsi anak. Kate menjemput Max, anak keduanya yang tunarungu dan tunawicara. Dan karena Kate ngelamun di jalan, Kate bekerja sebagai guru piano. Lalu John dan anak pertama mereka, Daniel, sudah pulang. Max selalu mencopot alat bantu dengarnya ketika akan tidur dan selalu meminta dibacakan buku cerita yang sama ke ibunya. Kate ingin memberikan kasih sayangnya untuk Jessica kepada anak lain yang membutuhkan. Mereka pun memantapkan hatinya untuk mengadopsi anak. Mereka bertemu dengan Suster Abigail, pemilik panti asuhan khusus wanita. Sampai akhirnya John bertemu seorang anak yang pandai melukis bernama Esther. Lukisan Esther selalu memiliki cerita dan dia berpikiran jauh lebih dewasa dibandingkan anak seusianya. Lalu Kate berkenalan dengan Esther dan mereka berdua memiliki kemiripan. Sama-sama menyukai seni dan suka menyendiri. Esther berasal dari Rusia dan sudah beberapa tahun tinggal di Amerika. Keluarga yang dulu mengadopsinya membawanya ke Amerika dan mereka meninggal karena kebakaran rumah. Esther juga hampir tewas, tapi dia berhasil melalui musibah itu dengan tabah. Esther memiliki kebiasaan memakai pita di tangan dan lehernya setiap saat. John dan Kate pun akhirnya setuju untuk mengadopsinya. Esther berkenalan dengan Max. Selama perjalanan, Esther sudah sedikit belajar bahasa isyarat. Lalu Esther berkenalan dengan nenek Barbara dan juga Daniel. Daniel pun terlihat cemburu melihat orang tuanya yang lebih memperhatikan Esther. Come on, guys. It's gonna end. Hurry, look. Wow, cool. Diam-diam Daniel menyimpan majalah kesukaan kalian di rumah pohon dan melihatnya bersama teman-temannya. Sedangkan Esther sedang bermain dengan Max. Malam harinya ketika Kate dan John sedang asik-asiknya mengganti oli, tiba-tiba Esther dan Max datang. Esther beralasan ingin tidur bersama karena takut dengan petir. I wanna sleep next to Daddy. John seorang arsitektur dan akan bertemu kliennya hari itu. Daniel, Max, dan Esther juga akan berangkat sekolah. Tapi itu kenapa bajunya tua sekali? I thought you said there wasn't anything wrong with being different. Di hari pertama sekolahnya, teman sekelasnya Brenda sudah mengejeknya. Mampus nggak tuh tatapannya? Tunggu pembalasanku. Sepulang sekolah, Daniel bermain paintball dan mencoba menembak burung yang ada di sana. Daniel pun merasa bersalah dan menangis karena sudah melukai burung itu. Tapi dengan santainya Esther bilang jika burung itu harus dibunuh agar tidak menderita. Udah nggak beres ya Esther ini. It's in heaven now. What's wrong with you? Esther mengunci pintu saat mandi. Kate pun bilang jika di dalam rumahnya tidak boleh ada pintu yang terkunci. Tapi Esther beralasan dia juga memiliki privasi.
Ketika Kate memasukkan baju Esther di kamarnya, laci baju tidak bisa tertutup karena ada Alkitab yang mengganjalnya. Anehnya di selipan Alkitab ada foto pria dewasa. Kate yang panik pun langsung mengembalikannya. Di sekolah, lagi-lagi Brenda mengganggu Esther, dan ketika kalung Esther akan dilepas, Little doggy. Esther diajari piano oleh Kate. Kate tahu kejadian di sekolah dan dia ingin Esther lebih terbuka padanya karena Esther sudah menjadi bagian dari keluarganya. Kate pun menunjukkan abu Jessica yang ditebar di pekarangan rumah dan tanaman yang tumbuh di sana dianggap sebagai bagian dari diri Jessica. Esther pun menangis mendengarnya. Kate merasa sudah mulai dekat dengan Esther. John dan Kate lagi-lagi akan mengganti oli di dapur ya kan? Tapi tiba-tiba Kate mencoba menerangkan kejadian di dapur dan betapa kagetnya Kate yang mendengar Esther sudah sangat paham apa yang mereka lakukan. Kate pun bilang ke John bagaimana anak seusia dia sudah tahu perbuatan orang dewasa. Kate berpikiran mungkin itu pengaruh keluarga adopsinya dulu. John menyempatkan bermain dengan Esther dan Max. John didatangi tante pemersatu bangsa bernama Joyce yang berusaha menggodanya. Di tempat bermain itu juga ada Brenda. Esther pun berniat membalas dendam. Pergelangan kaki Brenda patah dan mendapatkan 6 jahitan. Ayah Brenda bilang Esther lah yang mendorongnya. Tapi Esther mengaku jika Brenda terjatuh sendiri saat mereka sedang bermain. Max juga mengatakan hal yang sama. Daniel yang merasa aneh dengan kebiasaan Esther berkata kasar padanya. Can you eat normal? I am eating normal. She's not my fucking sister. Karena Daniel tidak mau minta maaf ke Esther, John mengunci rumah pohon sampai dia meminta maaf. Di supermarket, Suster Abigail menelpon Kate untuk meminta catatan kesehatan dan gigi dari Esther. Tapi ternyata Esther selama ini nggak mau dibawa ke rumah sakit. Esther pun meminta Max untuk menguping pembicaraan Kate. Kate bilang jika Esther pernah berkata kasar padanya. Kate juga menceritakan tentang Brenda yang mungkin aja emang Esther yang mendorongnya. Sesampainya di rumah, betapa kagetnya Kate yang melihat Esther tiba-tiba sangat pandai bermain piano. Padahal sebelumnya dia seperti tidak bisa bermain. John masih membela Esther karena dia selalu bersikap baik di depannya. Esther ternyata bilang ke Kate jika John telah merayu Joyce. Padahal kan kebalikannya ya lur. Karena hal inilah mereka jadi bertengkar. Keesokan harinya, Suster Abigail datang ke rumah mereka. Suster Abigail bilang sepertinya memang ada yang salah dengan Esther. Ada banyak kejadian-kejadian buruk yang terjadi dan Esther selalu ada di sana. Seperti pencurian, perkelahian, kecelakaan, dan juga insiden kebakaran keluarga yang mengadopsinya ternyata disengaja. Namun pelakunya tidak pernah ditemukan. John masih membela Esther karena dia hanyalah seorang gadis kecil berumur 9 tahun. Kate tetap ingin Esther dibawa ke Dr. Browning. Esther yang menguping pembicaraan itu meminta bantuan Max dengan beralasan Suster Abigail orang yang jahat dan mau membawanya pergi. Esther mendapatkan kunci ke rumah pohon dan juga ada kunci berangkas yang berisi sebuah pistol. Esther pun mengambilnya dan dia juga membawa sebuah palu. Rencana Psycho Esther pun dimulai. Max yang ketakutan pun iya-iya aja disuruh bantuin si Esther ini lur. Semua barang bukti pembunuhan disembunyikan di tempat rahasia di rumah pohon. Esther melihat Daniel yang mengintai mereka saat keluar dari sana. Malamnya dengan memakai cutter, Esther bertanya apa saja yang Daniel sudah lihat. Daniel bilang jika dia hanya melihat mereka keluar dari rumah pohon. Esther pun mengancam akan memotong titik Daniel jika memberitahukan apa yang dia lihat. Esther berhasil meyakinkan Dr. Browning bahwa tidak ada masalah padanya. Justru dengan pandainya Esther memutarbalikkan fakta bahwa dia sedang merasa tertekan dengan Kate yang kurang terbuka padanya. Luar biasa, luar biasa. Kate mendapatkan kabar dari panti asuhan bahwa Suster Abigail belum kembali dari kemarin. Mayatnya pun akhirnya ditemukan oleh polisi dan polisi masih belum mengetahui siapa tersangkanya.
Kate menemukan banyak artikel tentang ciri-ciri anak gangguan karakter, seperti sulit mendapatkan teman, seorang manipulator yang handal dan suka mengadu domba. Meskipun Kate merasa Esther memiliki gangguan karakter, tapi John masih tidak mempercayai apa yang Kate katakan. Kate pun bertanya ke Daniel dan Max tentang hubungannya dengan Esther. Mereka yang sudah diancam dan ketakutan pun bilang jika hubungan mereka baik-baik saja. John mengajak Esther untuk ke dokter gigi, tapi lagi-lagi Esther nggak mau. John bilang jika Kate sangat menyayangi Esther. John pun menyarankan Esther melakukan sesuatu untuk Kate yang menunjukkan rasa sayangnya juga. Dan dengan jahatnya, Esther memberikan These flowers just for you. Esther, what did you do? bunganya si Jessica dong yang dikasih. Astagfirullah. Ternyata Esther sudah merencanakan semua ini. Dia sengaja memancing Kate agar tangannya ditarik. Dan sekarang dia rela mematahkan tangannya sendiri. Agar seolah-olah Kate yang mematahkannya dan John semakin benci dengan istrinya. Oh my God. Have a look at it. John mulai membenci Kate. Untuk menenangkan dirinya, Kate membeli 2 botol minuman alkohol. Tapi Kate tidak sanggup meminumnya dan membuang salah satunya. Ketika Kate mengantarkan mereka bertiga ke sekolah, lagi-lagi I'm here, Mommy's here. John tahu Kate membeli minuman dari Esther. Kate bilang bahwa dia memang membeli tapi tidak meminumnya. Dan dia juga sangat ingat telah menarik rem mobilnya. Kate ingin John mempercayai semua omongannya. Tapi karena semua kesalahan mengarah ke Kate, John tidak bisa mempercayainya. Dr. Browning dan John ingin Kate direhabilitasi. Jika dia tidak mau, John yang akan pergi dari rumah bersama semua anak-anaknya. Daniel ingin Max mengatakan yang sejujurnya. Max pun bilang jika Esther telah membunuh Suster Abigail dan meletakkan barang buktinya di rumah pohon. Masalahnya, Esther udah nguping lur. Esther mencuri buku catatan kehidupan Kate yang berisi kecerobohan Kate hingga hampir menewaskan Max yang tenggelam karena dia mabuk, John yang ternyata pernah selingkuh, dan juga bagaimana kronologi kegugurannya. Makin emosilah si Kate ini ya kan? Panti asuhan tidak memiliki catatan tentang Esther karena mungkin dulu dia diadopsi secara ilegal. Kate pun teringat kitab milik Esther dan mengeceknya. Ternyata ada banyak foto pria dewasa di dalamnya dan ada logo panti asuhan Institut Sarne. Ketika Kate mencoba menelponnya, Sarn Institute is not an orphanage, it is a mental hospital. Institut Sarne adalah rumah sakit jiwa di Estonia. Kate mengira Esther mungkin memiliki ibu di sana atau dia lahir di sana. Kate pun mengirimkan foto Esther ke Institut Sarne. Daniel akan mengecek barang bukti di rumah pohon, tapi dia sudah dijebak oleh Esther. Esther pun membakar semua barang buktinya termasuk Daniel. Going to heaven. Daniel masih bisa terselamatkan meskipun lehernya cedera parah. Kate sudah capek meyakinkan John yang masih tidak percaya. Kate akan menuruti kemauan John untuk pergi dari rumah, asalkan Esther juga pergi. Esther pun mengambil kesempatan ini untuk membunuh Daniel sebelum dia memberitahukan segalanya. Can I have $1 for the soda machine? What is it, sweetie? Hey! What are you doing, you bitch? Stop! Okay. Kate sudah sadar hasil pemeriksaan Daniel akan keluar besok. John pun akan mengantarkan Esther dan Max untuk pulang. Esther mengambil alat bantu dengar Max, lalu Esther berdandan layaknya wanita dewasa untuk menggoda John. Semakin tidak beres. I love you, Daddy. What's going on? You have to respect your mother. I do. John menyadari perlakuan Esther tidak seharusnya. John pun mengusirnya dari sana. Esther yang ditolak cintanya dan merasa tersakiti berniat membunuh keluarga tersebut.
Di rumah sakit, Kate ditelepon Dr. Farafa dari Institut Sarne. Farafa bilang jika dia sudah melihat foto yang dikirimkannya. Ternyata Esther bukanlah anak berumur 9 tahun, melainkan dia sudah 33 tahun dan nama aslinya adalah Lina. Lina mengidap penyakit hormon langka yaitu hipopituarisme yang membuat tubuhnya tetap kerdil seperti anak kecil. Lina adalah salah satu pasien di sana yang paling barbar dan selalu memakai jaket pengekang. Tapi Lina selalu memberontak dan jaket itu melukai kulitnya di bagian leher dan pergelangan tangan. Lina sudah membunuh 7 orang di rumah sakit jiwa dan dia juga membunuh keluarga adopsinya di Estonia karena cintanya ditolak oleh ayahnya. Kate pun harus segera menyelamatkan keluarganya. Island. She killed 7 people that we know of. If it's really Lina, you don't have much time. Betapa terkejutnya John yang melihat kamar Lina dipenuhi lukisan-lukisan mengerikan yang hanya bisa dilihat oleh lampu ultraviolet. Listrik di rumah John pun sudah dirusak oleh Lina dan tiba-tiba John tewas dan Max melihatnya. Lina mencari keberadaan Max dan mengambil pistol yang sudah dia simpan. Dalam kepanikan, Kate terus-menerus menelpon John, tapi telepon tidak diangkat-angkat. Kate menelpon 911 untuk meminta polisi datang ke rumahnya dengan beralasan ada seorang penyusup. Sampai akhirnya Kate tiba di rumah. Kate sangat histeris melihat mayat John. Kate pun teringat Max dan langsung mencarinya. Lalu yang terjadi... Mukanya tua banget dong ternyata. Kate meminta Max tetap sembunyi di sana. Lalu Lina pingsan. Kate pun mengambil pistolnya dan pergi meninggalkannya. Minta tolonglah Kate, itu kan bisa diikat dulu Linanya. Polisi pun sudah tiba, tapi tubuh Esther sudah menghilang. Dibilang juga apa? Kate dan Max kabur dari rumah, tapi tiba-tiba ketika Lina berusaha menusuk Kate, Max mengambil pistol dan akan menembak Lina. Kate berhasil keluar, tapi Lina masih hidup dan berusaha menariknya. Sampai akhirnya... Don't let me die, Mommy. Buyar, jangan sampai ketemu anak modelan Lina begini, jangan sampai lah. Jadi bukan hanya psycho si Lina ini lur, tapi dia juga cerdas dan pintar memanipulasi. Dia sangat tahu gimana cara mendapatkan simpatik dan seketika berubah menjadi seorang psycho saat ada kesempatan. Lina ternyata bukan dari Rusia, melainkan Estonia. Entah itu dia dapat berkas-berkas Rusia dari mana. Kabarnya prequel Orphan akan diproduksi, tentunya mengambil latar jauh sebelum film Orphan. Bisa jadi ketika dia membunuh 7 orang di rumah sakit jiwa, atau ketika dia membakar rumah keluarga yang mengadopsinya sebelumnya. Yang pasti lur, jangan sampai kalian ketemu anak macam begini, daripada mampus ente ya kan? Ya wis, aku Icang undur diri, matur nuwun dan say no, adopsi anak sembarangan. But say yes, untuk klik subscribe di bawah ini.